Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua, dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai ADHD dan Intellectual Disability. Anggota kelompok kami terdiri dari Esther Vera Ginting, Eunike Bru Ginting, Lady Damunte, Gratia Krista, dan Christian Eva Celia. Kami dari kelas B1 Psikologi, mata kuliah Psikologi Abnormal. Agenda di dalam video ini yang pertama yaitu definisi ADHD dan Intellectual Disability. Agenda yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik ADHD dan Intellectual Disability. 3. Penanganan ADHD dan Intellectual Disability. Agenda keempat yaitu contoh kasus ADHD dan Intellectual Disability. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat ADHD adalah anak yang mempunyai pola perilaku pada gangguan konsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian, hyperaktif dan impulsif yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. ADHD sering bersamaan dengan gangguan lain seperti ketidakmampuan belajar, gangguan perilaku, kecemasan, depresi anak, dan gangguan komunikasi. ADHD lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Ciri-ciri anak ADHD ialah yang pertama, gangguan pemusatan perhatian yang meliputi seperti gagal memperhatikan detail atau membuat kesalahan, ceroboh dalam tugas sekolah, mengalami kesulitan mempertahankan perhatian dalam tugas sekolah atau bermain, tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang yang sedang berbicara padanya, gagal mengikuti instruksi atau menyelesaikan pekerjaan, memiliki kesulitan mengatur pekerjaan dan aktivitas lainnya, menghindari pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan perhatian, dan menjadi mudah terganggu, lupa dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, hiperaktif, yang meliputi ketidakmampuan untuk duduk diam selama lebih dari beberapa menit. Mereka gelisah dan menggeliat di kursi mereka, memiliki ledakan amarah, keras kepala, membullying, terus-terusan berlarian dan memanjat sesuatu, serta kesulitan bermain dengan tenang dengan teman-teman lainnya. Dan yang ketiga, impulsif, seperti tidak sabaran, gagal menunggu giliran dalam antrian permainan, jika di kelas suka memanggil-manggil temannya saat pelajaran berlangsung yang menimbulkan kebisingan. Penanganan dan pengobatan. Sepintas mungkin tampak aneh bahwa banyak obat yang digunakan untuk membantu anak-anak ADHD tenang. Contohnya, termasuk obat stimulan, Ritalin yang banyak digunakan, dan stimulan yang bekerja lebih lama disebut Concerta, yang merupakan obat 1 dosis sehari. Namun, tidak aneh jika obat ini efektif jika kita mempertimbangkan fakta bahwa obat stimulan mengaktifkan korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur proses atensi dan kontrol impulsif, perilaku bertindak yang terkait dengan ADHD. Obat stimulan dapat mengurangi perilaku yang mengganggu dan hiperaktif dan juga meningkatkan rentang perhatian anak-anak dengan ADHD. Dalam buku Kronis John and Raggi tahun 2006, meskipun menggunakan stimulan bukan tanda kritik, obat ini membantu banyak anak dengan ADHD tenang dan berkonsentrasi lebih baik pada tugas dan pekerjaan sekolahnya. Mungkin untuk pertama kali dalam hidup mereka. Namun, obat ini tidak dapat mengajari anak-anak keterampilan perilaku yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam sekolah, terutama keterampilan berorganisasi dan keterampilan belajar yang efektif. Akibatnya, para ahli mengakui nilai suplementasi obat ADHD dengan terapi perilaku yang menekankan pelatihan keterampilan. Kita juga harus perhatikan masalah umum dengan obat stimulan seperti obat psikiater lainnya adalah tingginya tingkat kekambuhan setelah orang tersebut berhenti minum obat. Contoh kasus ADHD.
Eddie yang berusia 9 tahun adalah masalah di kelas. Gurunya mengeluh bahwa dia sangat gelisah, dan gelisah sehingga seluruh kelas tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dia hampir tidak pernah duduk diam. Dia terus bergerak, berkeliaran di kelas dan berbicara dengan anak-anak lain saat mereka bekerja. Dia telah diskors berulang kali untuk perilaku keterlaluan. Terakhir berayun dari lampu neon dan tidak mampu untuk mendapatkan dirinya turun. Ibunya melaporkan bahwa Etsy telah menjadi masalah sejak dia masih balita. Dia tidak pernah membutuhkan banyak tidur dan selalu terbangun sebelum orang lain dalam keluarga. Turun ke bawah dan merusak barang-barang di ruang tamu dan dapur. Dia terus-menerus gelisah dan menuntut. Suatu kali, pada usia 4 tahun, dia membuka kunci pintu depan dan berjalan ke lalu lintas. Tetapi diselamatkan oleh seorang pejalan kaki. Nah, gangguan yang kedua ialah intellectual disability. Teman-teman tahu nggak sih intellectual disability atau disabilitas intelektual ini disebut juga dengan gangguan perkembangan intelektual yang dikenal secara umum dengan keterbelakangan mental. Nah, intellectual disability ini merupakan istilah diagnostik yang diterapkan atau diberikan pada individu, yaitu pada anak yang memiliki keterbatasan atau defisit yang signifikan dan luas dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif anak. Misalnya, kurangnya keterampilan konseptual anak, sosial dan praktis dasar atau hal-hal yang kecil dalam hidup sehari-hari. Nah, dalam arti si anak ketergantungan kepada orang lain atau belum mampu untuk mandiri meskipun dalam hal-hal kecil untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman, menurut DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yaitu panduan untuk para psikiatri dalam mendiagnosa kesehatan mental seseorang. Nah, mereka ini memberikan ada 3 kriteria diagnostik untuk seseorang dikatakan telah mengalami intellectual disability. Nah, yang pertama ialah ditandai dengan kurang berfungsiannya intelektual anak, seperti berpikir, memecahkan masalah, merencanakan, berpikir abstrak, mempertimbangkan, belajar akademik, dan belajar dari pengalaman. Nah, biasanya nih si anak yang telah didiagnosa itu telah melakukan asesmen klinis dan individual serta menggunakan tes intelijensi standar dalam asesmennya. Nah, yang kedua, berkurangnya fungsi adaptasi yang mengakibatkan kegagalan dalam memenuhi perkembangan dan standar sosiokultural terkait kemandirian dan tanggung jawab sosial. Nah, teman-teman, apabila nih si anak tidak diberikan dukungan yang terus-menerus mengakibatkan berkurangnya fungsi adaptasi pada satu atau lebih aktivitas dalam hidup setiap hari. Nah, seperti komunikasi, partisipasi sosial, dan kemandirian di lingkungan, seperti rumah, sekolah, kerjaan, dan komunitas di mana anak tersebut tinggal. Nah, dan yang terakhir kriteria diagnostiknya ialah ditandai dengan serangan pada fungsi intelektual anak dan kurangnya adaptasi selama periode perkembangan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke bagian penanganan intellectual disability. Segala penanganan atau pengobatan tentunya diarahkan untuk gangguan fungsional dan tingkat keparahan kecacatan intelektual. Di sini saya akan menjelaskan 5 pengobatan atau penanganan yang bisa digunakan untuk menangani anak yang mengalami kecacatan intelektual. Pengobatan yang pertama yaitu pengobatan psikoedukasi. Biasanya pengobatan ini digunakan untuk membantu anak-anak dengan keterbelakangan mental memperoleh keterampilan kejuruan seperti tata boga, melukis, menjahit, atau lain sebagainya, dan mempersiapkan pekerjaan yang berarti. Untuk penanganan yang kedua yaitu fasilitas perawatan institusional atau residensial terbatas pada anak-anak dengan keterbelakangan mental parah dan mendalam. Yang selanjutnya itu pendekatan perilaku terstruktur, digunakan untuk mengajar orang dengan disabilitas intelektual yang lebih parah untuk menguasai perilaku higienis dasar.
Higienis dasar di sini seperti mampu mandi sendiri, membersihkan diri sendiri, mencuci baju yang digunakan, atau piring, atau sendok, atau gelas yang biasa ia gunakan. Yang selanjutnya yaitu penanganan teknik perawatan pelatihan keterampilan sosial. Nah, biasanya teknik perawatan ini berfokus untuk meningkatkan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain atau berhubungan secara efektif dengan orang lain. Teknik yang terakhir yaitu teknik perawatan manajemen kemarahan. Nah, teknik perawatan ini untuk membantu individu mengembangkan cara efektif untuk menangani konflik tanpa bertindak. Contoh kasus disability intelektual. Kasus cacat intelektual atau keparahan sedang, sang ibu memohon kepada dokter ruang gawat darurat untuk menerima putranya yang berusia 15 tahun, mengklaim bahwa ia tidak tahan lagi. Putranya seorang pasien Down syndrome dengan IQ 45, telah berganti-ganti sejak usia 8 tahun antara tinggal di institusi dan di rumah. Setiap hari kunjungan dia memohon kepada ibunya untuk membawanya pulang, dan setelah sekitar 1 tahun di setiap penempatan dia akan membawanya pulang, tetapi mendapati dirinya tidak mengendalikan perilakunya. Selama amarahnya dia akan memecahkan piring dan memecahkan perabotan, dan baru-baru ini juga ia menjadi penyerang fisik terhadap ibunya sendiri, memukulinya di bagian lengan dan di bahu. Selama perkelahian baru-baru ini, ketika dia mencoba untuk menghentikan berulang kali, ia akan membanting sapu ke lantai. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.